kami hormati para ulama, para kiai, para bunyai, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Wabil khusus di sini beliau Bapak Dr. Muldoko, beliau Dr. Haji Asyar Salihun, beliau Bapak Tuhan Agus, Ibu Bapak karena sampaikan terima kasih dalam kesempatan. Maaf yang sebenarnya pula manakala ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan. Dan sekalian sedikit saya menyinggung tentang Kiai Haji Abdul Halim sebagai pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama dan kemudian sebagai pahlawan, sebagai pejuang. Kiai Haji Abdul Halim bersama dengan Abdullah ya Islam Kudus dan yang lain, mereka menimba ilmu di Mekah. Kemudian mereka bersama-sama pula tahun 1914 kembali. Tapi beliau bisa membuat komitmen untuk bagaimana mendidik Jamiah Ahlussunnah wal Jamaah, Jamiah pesantren, dan di mana serta bersemangat kemerdekaan Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian yang Abdullah kembali ke Jombang dan kemudian segera ke Surabaya karena diambil menantu oleh Kiai Musa di Surabaya, dan kemudian kembali ke Lima mengabdi dan membantu beliau itu Bapak Dunwang dan setelah Bapak Kedua meninggal dunia yang menyusul temannya yang dulu pernah berkomitmen bersama Mekah serta bersemangat kemerdekaan dan ikut serta dan bodi berjamaah konsen bagi ahli berangkat ke Surabaya setelah kali beliau dalam 15 hari beliau istirahat. Dari 2 hari itu beliau singgah itu tidak berkaki, melainkan sehari semalam penuh beliau berinteraksi, berkomunikasi, mendapatkan nasihat dan bimbingan dari Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Di hari ke-11 beliau melanjutkan perjalanannya. Di hari ke-4 beliau di Kalimantan. Setelah itu kemudian beliau bergabung dengan Kiai Abdul Wahab Hasbullah, membantu Kiai Abdul Wahab Hasbullah, dan setelah berdirinya Kiai Abdul Wahab, maka juangan Kiai Abdul Wahab Hasbullah berupa tasbih, afkar, dan makhluk dan kembang besar. Mana karena telah kehadiran beliau yang bisa menjabarkan pemikiran-pemikirannya, yang bisa kemudian menimbulkan kiprah-kiprah nyata, maka berkembang dengan pesatnya tidak Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Wafa di berbagai cabang Sidoarjo, cabang Pasuruan, cabang Gresik, dan lain-lain. Kemudian di tahun 1924 Nahdlatul dipimpin langsung oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan sekretaris Kiai Abdul Halim. Kedua mereka ikut serta mengajar tentunya sebagai pengajar-pengajar utama, dan mereka serta melakukan gerak berpikir keredaran pada para peserta didik di Nahdlatul Ulama yang di Nahdlatul Wathon yang hanya 65. Maka mereka juga berculuk sebagai muharrikul afkar, penggerak pikiran, karena anak mendapatkan motivasi yang begitu hebatnya. Kedua-duanya bermuharrikul afkar. Maka setelah Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Wathon untuk periode menyelesaikan program kurikulumnya, langsung menjelma menjadi Subbalul Wathon. Subbalul Wathon ini dibimbing oleh Kiai Abdul Wahab dan oleh Kiai Abdul Halim. Dalam Nahdlatul Wathon, dalam Subbalul Wathon kemudian dihadirkan apa yang disebut komite hijaz. Ini adalah Ibu sekretarisnya, wakil ketuanya Soleh Kamil, dan sekretarisnya Muhammad Sadiq. Pada saat komite ini sudah terbentuk, maka berlangsunglah pembuatan surat yang bersama Kiai Abdul Wahab Hasbullah dengan Kiai Abdul Halim
Kiai Abdul Halim yang tulisannya memang beliau yang menuliskan surat itu. Beliau memohon kepada Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Beliau mengingatkan kepada Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Kiai, apa surat yang akan kita kirimkan kepada ulama dulu kali-kali dan bahada Syekh Muhammad dari ini dengan tujuan PKA. Jawaban Kiai Wahab tentu 7 tahun. Dibuatlah surat dan kemudian dikirimkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pengirimannya pergi dan dikasih Kiai Abdul Halim pada Fakula Agro Jawa. Dengan kepayawiannya untuk melakukan komunikasi, maka seluruh undangan hadir semua di Surabaya, di Kertopaten. Dan kemudian terjadilah musyawarah komite hijrah itu. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian diputuskan beberapa hal, yaitu delegasi yang akan mengirimkan surat komite hijrah ke Raja Abdul Aziz untuk mengurungkan niatnya melakukan pemberangusan terhadap situs-situs Nabi, termasuk makam Nabi. Bapak dan saudara-saudara sekalian, ditentukan bahwa pengirimnya adalah Ki Asnabikus, walaupun kemudian nanti pada tataran pelaksanaannya digantikan oleh Ki Abdul Wahab Hasbullah karena sesuatu hal. Dan saudara-saudara saat sudah dibuat, kemudian yang mengusulkan siapa komite, maka kita Kiai mengingatkan bahwa diambilkan penguringnya adalah Nahdlatul Ulama. Nahdoh diambilkan dari Nahdlatul Wathon, sementara al-ulama diambilkan dari ulama yang hadir pada saat itu. Setelah disepakati bahwa pengirimnya adalah Nahdlatul Ulama, maka disusunlah kepengurusan Nahdlatul Ulama. Rais akbarnya Kiai Hasyim Asy'ari, wakilnya Kiai Ahmad Dahlan Ahya, katib awalnya Kiai Abdul Wahab Hasbullah, dan katib saninya Kiai Abdul Halim. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Sementara tanfidiahnya diambilkan dari pengurus komite hijab, ketuanya Hasan Gipo, wakilnya Soleh Samir, sekretarisnya Muhammad Sodik, dan bendaharanya ditambahkan bendaharanya yaitu Haji Burhan. Itu Bapak dan saudara-saudara sekalian. Kiai Abdul Halim bersahabat dekat dengan Kiai Abbas Buntet. Kemana beliau pergi? Dalam catatan-catatan sejarah, mesti di depannya ada Kiai Abdul Halim, dan Kiai Abbas Buntet mengikuti dari penugasan-penugasan Nahdlatul Ulama. Maka Bapak dan Ibu sekalian, perjalanannya 10 November. Terus jihad. Kiai Abdul Halim yang telah mengetahui rute dan di setiap tempat beliau berhenti, di situ adalah ulama-ulama yang banyak pengikut-pengikutnya. Maka ketika perjalanan Kiai Abdul Halim dengan Kiai Abbas Buntet, Kiai Abdul Halim menjemput para pejuang-pejuang yang ada di daerah-daerah yang dilewati pada saat rute itu, yaitu rute yang diambilkan ketika perjalanan beliau di tahun 1922. Dengan demikian pasukan begitu banyaknya, dan kemudian Kiai Abdul Halim bersama-sama dengan Kiai Abbas Buntet melakukan perlawanan lawan sekutu yang akan merampas kembali Indonesia yang telah merdeka beberapa saat saja, untuk tetap dipertahankan merdeka. Dan itulah 10 November. Itulah beliau andilnya sekilas yang kami sampaikan dalam pendirian Nahdlatul Ulama dan dalam rangka perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Bapak dan saudara-saudara sekalian, kewajiban kita selanjutnya, kalau beliau dulu memperjuangkan kemerdekaan, maka kita semuanya bergunung untuk memperjuangkan bagaimana cita-cita luhur kemerdekaan, yaitu terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya keadilan. Inilah yang menjadi garapan kita. Inilah yang secara serius dalam Rakernas 5 ini dibahas. Saya bertekad untuk mendirikan sekolah-sekolah unggul di setiap provinsi harus ada. Kita
akan kirimkan guru agama, tapi sekaligus guru eksak yang oleh karenanya hari ini Universitas telah bisa dunia Merdeka bahasa Inggris dan bahasa Indonesia untuk kemudian dikirimkan ke daerah-daerah. Dan untuk itu dimohon kepada pengurus-pengurus wilayah bukan hanya mengirimkan untuk mendapatkan beasiswa dari Pergunu di bidang agama, tetapi juga harus mengambil juga di bidang. Kita persiapkan misinya, visinya adalah visi amal ummah yang akan disebarkan kemana-mana, yaitu untuk mewujudkan manusia yang unggul, utuh, beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah, guna kemuliaan dan kejayaan dan kaum muslimin, dan kejayaan seluruh bangsa Indonesia, dan untuk keberhasilan cita-cita luhur kemerdekaan, yaitu terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya keadilan, utamanya di negara Republik Indonesia. Kita persiapkan ahdaful mutakharrijin, tujuan penuntukannya. Satu, untuk menjadi ulama-ulama besar yang akan bisa menerangi dunia dan utamanya Indonesia. Nomor dua, untuk menjadi para pemimpin dunia dan para pemimpin bangsa Indonesia yang akan senantiasa mengupayakan terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya keadilan, utamanya di negara Republik Indonesia. Nomor tiga, untuk menjadi para konglomerat besar yang akan bisa memberikan kontribusi maksimal terhadap terwujudnya kesejahteraan bangsa Indonesia. Nomor empat, untuk menjadi para profesional yang berkualitas dan bertanggung jawab. Kenapa the goals of graduate? Tujuan peruntukannya ini karena harus disesuaikan dengan visinya, yaitu antara lain untuk mewujudkan untuk keberhasilan terwujudnya cita-cita luhur kemerdekaan, terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya keadilan. Dalam sebuah teori disebutkan qiwamud dunya bi arba'ati asya. Awal ma bi'ilmil ulama, wasani bi'adlil umara, wasani bi safawatil aghniya, warrabi'u bi du'a'il fuqara. Tegaknya sebuah negara, maju adilnya Indonesia, manakala Indonesia ini telah ditopang oleh 4 pilar. Pilar pertama, manakala ditopang oleh ilmunya para ulama yang dijadikan referensi oleh para birokratnya. Ulama adalah mereka yang berilmu dan jujur dengan keilmuannya. Nomor dua, manakala ditopang oleh birokratnya yang adil karena referensi daripada para ulamanya. Nomor tiga, apabila ditopang para konglomeratnya yang loman, yang nekat untuk ikut serta dan kontribusi dalam rangka wujudnya kesejahteraan masyarakat secara merata. Nomor lima, wa bidu'a'il fuqara, dan doanya orang-orang miskin. Mereka tidak lagi berdemo, tetapi mereka akan berdoa untuk kebaikan bersama karena mereka sadar telah mendapatkan kepedulian dari pihak-pihak yang lainnya. Namun kita tidak akan memproduksi al-fuqara. Oleh karenanya kemudian yang nomor 4 ini kita ganti dengan para profesional yang berkualitas dan bertanggung jawab. Bapak dan Ibu sekalian, berada di tangan panjenengan membantu umat dengan visi misi yang semacam yang nanti acuan bagi Pergunu, terbuktikan dirinya menjadi lembaga pendidikan terbaik Indonesia tahun 2017, mendapatkan award sebagai most favorite school in Indonesia. Tahun 2018 mendapatkan award sebagai the best tutoring system Indonesia, lembaga pendidikan yang baik sistem
bulan di Indonesia. 400 siswanya diterima di perguruan tinggi unggulan, sementara yang lain-lainnya di luar negeri, dan nanti akan bisa diterima semuanya. Karena yang 400 itu yang pertama melalui tes, sementara nanti akan ada yang BK dan yang lainnya, dan mereka lulus akan dengan negara BI, beasiswa Indonesia Bangkit. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, mohon kepada Muldoko. Sepertinya saya mungkin nanti meninggalkan tempat ini sejenak karena menjemput